Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMM, kembali lagi di BMM in Podcast bersama saya Zulfia Yahya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya sahabat BMM untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira tema apa lagi nih yang seru untuk dibahas di BMM in Podcast selanjutnya. Sahabat BMM, aku mau ngajakin sahabat BMM untuk baca artikel berikut yang berisi tentang prestasi dari salah satu anak bangsa, mahasiswa dari Institut Tazkiyah Bogor, yaitu Abdullah Haidar. Assalamualaikum Haidar. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar Haidar? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi Haidar ini merupakan salah satu penerima beasiswa sarjana muamalat yang memiliki segudang prestasi. Nggak bisa dihitung lagi prestasinya Haidar ini apa aja. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Haidar. Nah, Haidar, kan tadi ada artikel dari Republika. Kok bisa sih Haidar masuk ke berita itu? Awal pertama kali bisa masuk ke Republika itu nggak nyangka sih. Jadi waktu itu ada salah satu founder dari Pondok Inspirasi, tempat saya belajar esai gitu. Karena waktu itu pernah belajar esai 3 hari di sana. Beliau minta, minta CV dan portofolio singkat tentang kegiatan kamu selama pandemi gitu. Terus prestasi apa yang kamu dapat di bidang esai gitu. Akhirnya saya isi, saya kirim ke beliau. Terus nggak nyangka sih, saya kira hanya untuk di pondasi saja karena waktu itu lagi ada open recruitment gitu. Nah, besoknya ada info lagi dari beliau, tiba-tiba dikirim di berita Republika. Nggak nyangka sih, ya alhamdulillah juga gitu, jadi motivasi buat saya gitu. Dan beritanya Haidar ini sampai masuk ke headline-nya Line Today ya? Iya, benar. Itu memang luar biasa banget, berarti kan prestasinya memang sangat bagus dan banyak. Karena dalam berita ini kan kita lihat tadi hanya ada sosoknya Haidar, satu orang, nggak gabungan ya. Biasanya kan kalau misalnya berita prestasi kan berikut adalah mahasiswa berprestasi dari universitas ini gitu kan. Ini hanya Haidar, ini luar biasa. Sahabat BMM, siapa yang nggak iri, ini saya aja jujur aja pengen juga gitu ya, tapi nggak punya prestasi, gimana dong? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Haidar. Haidar, kan pandemi mulai nih dari bulan Maret sampai sekarang nggak beres-beres. Kok Haidar tetap sih berprestasi walaupun lagi pandemi kayak gini? Awalnya gini Mbak, awalnya tuh pandemi itu kan bulan Maret, pertengahan Maret. Awal-awal tuh nggak nyangka kalau misalnya ada pandemi. Jadi ketika itu saya baru pulang dari Universitas Negeri Padang juga ikut lomba. Terus baru beberapa hari nyampe di Bogor, terus dapat kabar setelah itu libur 2 minggu karena ada pandemi COVID-19. Tapi saya di situ bahagia gitu, ibaratnya masih bisa rehat gitu untuk kuliah. Tapi setelah itu dapat berita lagi dari Tazkiyah bahwa memonya diperpanjang sampai 1 bulan ke depan gitu. Nah, akhirnya di situ nggak tahu mau gimana, bingung juga gitu. Akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah, itu istirahat, terus berpikir mau ngapain setelah itu gitu. Akhirnya mencoba merenungkan, akhirnya mengikuti berbagai kegiatan lomba gitu sih Mbak, awal-awalnya. Nah, gitu. Kan berarti tadi kan sempat mention juga kalau misalnya ikut di Universitas Negeri Padang ya? Iya benar. Berarti sebelum pandemi juga udah sering ikut lomba? Benar. Sebelum pandemi itu juga udah ikut berbagai banyak event-event nasional gitu Mbak. Jadi untuk ya supaya kita tuh memanfaatkan waktu di masa kuliah kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar belajar aja, karena memang tugas mahasiswa itu belajar, tapi untuk mengisi waktu luang saya isi dengan mengikuti organisasi dan lomba-lomba seperti itu. Berarti itu kesibukan ikut lomba itu dari kuliah atau dari sebelum-sebelumnya juga sering ikutan? Sebelum-sebelumnya dari masa SMP saya udah ikut kegiatan kompetisi gitu Kak. Jadi SMP, SMA sampai kuliah ini gitu. Jadi memang udah terbiasa di bidang lomba-lomba gitu. Kalau betul kenapa sih mau ikut-ikutan lomba? Kan kalau misalnya dulu ya, misalnya aku pas zaman sekolah gitu, kan paling mager gitu. Kenapa sih mau? Sebenarnya motivasi terbesar untuk mengikuti lomba itu ada 3 sih bagi saya. Yang pertama adalah orang tua. Saya berpikir seperti ini,
eh, saat ini apa yang bisa saya berikan kepada orang tua gitu untuk terlihat tersenyum, bahagia gitu. Akhirnya apa yang ada di dalam diri saya manfaatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga orang tua saya itu mengetahui bahwa anaknya itu di sana itu belajar gitu. Nah, oleh karena itu selain belajar, saya serius untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti organisasi dan lomba-lomba untuk ya memudahkan orang tua saya gitu untuk supaya tidak memberikan uang saku lagi gitu, karena kan di dalam lomba itu juga salah satunya mahasiswa mungkin mencari dana pembinaan lah gitu atau uang seperti itu. Terus yang kedua adalah masa muda, karena saya tahu bahwa masa muda itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saya isi dengan hal-hal yang bermanfaat supaya kedepannya saya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena saya ingin berperan gitu di berbagai sektor yang saya geluti, sehingga itu membuat saya terus termotivasi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah karena saya penerima beasiswa, saya dituntut untuk berprestasi. Nah, oleh karena itu apa yang saya bisa yaitu di bidang kepenulisan, di bidang poster ataupun yang lainnya, akhirnya membuahkan hasil sehingga bisa bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memberikan donatur kepada saya, karena saya tidak tahu siapa yang memberi donatur kepada saya, tapi saya bersyukur gitu ada orang-orang baik yang membantu saya dalam mengenyam pendidikan sampai saat ini seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali nih Haidar. Aku tuh juga inget ya kalau misalnya ngedit atau posting tentang info beasiswa di sosial medianya BMM itu beberapa kali posting juga tentang prestasinya yang Haidar miliki, dan itu kan menjadi bentuk tanggung jawab juga ya Haidar kepada para donatur. Terima kasih juga para donatur BMM yang telah memberikan rezekinya untuk salah satunya kepada Haidar yang berprestasi. Sebetulnya masih banyak teman-teman kita di luar sana yang berprestasi juga seperti Haidar. Nah, Haidar, kita lanjutin ya. Nah, kan kalau masa pandemi kan tadi kan Haidar juga bilang rehat-rehat dulu lah. Iya benar. Rehat dulu. Tapi ini udah hampir 10 bulan, enggak ada nih, 9 ya? 9 bulan pandemi. Ini banyak banget nih anak-anak, mungkin teman-teman kita atau sahabat BM di rumah yang istirahatnya kelamaan. Ya kan? Misalnya kayak kalau kuliah online, nyalain aja Zoom-nya, matiin kamera. Betul. Ternyata tidur. Ternyata tidur, ya benar. Maksudnya nyaman, biasanya kita sibuk terus jadinya di rumah tiduran. Kayak ya udah nggak ada aktivitas lain, ini di rumah aja lah, nggak mau yang seperti Haidar. Mereka enak banget, dari nyaman banget. Gimana sih caranya untuk keluar dari zona nyaman itu? Yang pertama hal yang saya lakukan adalah membuat jadwal, Mbak. Saya membuat jadwal. Ketika itu saya berpikir kalau terus-terusan rebahan, terus kuliah juga kadang matiin kamera, saya takut gitu, ibaratnya saya takut nanti pertanggungjawabannya gitu seperti apa gitu. Akhirnya saya pada waktu itu saya terbangun dari tidur saya dan saya membuat satu list gitu, ibaratnya satu list di mana jadwal saya gitu selama pandemi. Jadwal saya selain ibaratnya kuliah, saya juga ikut kegiatan organisasi. Setelah itu saya ngelis lomba-lomba. Jadi saya waktu itu berazam ingin mengikuti berbagai banyak lomba gitu, karena sebelum pandemi saya hanya mengikuti poster dan bisnis plan. Tetapi ketika pandemi ini, karena ibaratnya tidak perlu jauh-jauh langsung datang ke tempat gitu, akhirnya saya memanfaatkan itu dengan mengelis berbagai banyak lomba, terutama di bidang esai, olimpiade. Oleh karena itu banyak banget, karena biayanya juga murah, akhirnya termotivasi untuk mengikuti seperti itu. Terus hal yang membuat saya juga keluar dari zona nyaman adalah ibu saya sih. Jadi ibu saya bilang, "Dar, kamu kok di rumah tidur, kerjaannya nggak ada kegiatan yang lain gitu. Cobalah kegiatan yang lainnya gitu, olahraga atau yang lainnya." Akhirnya dari sentakan orang tua itu membuat saya berpikir bahwa pandemi ini ada dua hal, ujian dan kenikmatan sebenarnya. Ujian buat kita untuk tetap produktif. Nikmat memang ketika waktu ini luang gitu. Jadi ketika waktu ini luang, ya kita harus memanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Seperti itu sih, Mbak. Berarti tergantung dari diri ya, kitanya tergantung sendiri dari ya? kitanya sendiri. Nah, Haidar kan berarti kamu banyak melakukan istilahnya apply, lomba gitu kan, daftar-daftar kesana kemari.
Nah, dari sekian banyak yang kamu ikuti tuh apa aja sih prestasi yang kamu punya? Selama pandemi ini nih? Selama pandemi ini kurang lebih yang tercatat dalam buku saya itu ada sekitar 25. Wah, 25 sahabat BMM. 25, yaitu banyak diantaranya adalah sifatnya kepenulisan seperti esai ilmiah ataupun esai bisnis. Lainnya campur ada juga business plan, ada olimpiade ekonomi syariah seperti itu. Nah itu 25 itu boleh nggak disebutin apa aja? Kira-kira yang Haidar inget nih, yang besar-besar nih? 25 yang saya ingat itu adalah saya pernah juara 2 lomba esai di Universitas Gadjah Mada, itu esai tentang bisnis. Terus saya juga pernah mengikuti lomba esai di Universitas Gunadarma juga. Terus pernah juga ikut lomba yang terbaru itu di UIN Sunan Gunung Jati. Kurang lebih gitu sih, banyak hal, tapi saya ingin cerita sedikit tentang ide-ide yang saya berikan gitu di esai itu. Nah, luar biasa sekali, 25 prestasi dalam 9 bulan. Ya, dalam 9 bulan. Kurang dari 9 bulan berarti? Kurang dari 9 bulan. Berarti dalam 1 bulannya Haidar bisa berapa tuh? 3, 4 prestasi. Wah, dalam setiap minggu berarti kurang lebih Haidar selalu produktif memberikan prestasinya. Ini luar biasa sahabat BMM di rumah. Jangan mau kalah nih sama Haidar. Ayo terus berprestasi dan produktif. Haidar, tadi kan kamu bilang kamu apply banyak lomba. Sampai dapat 25 prestasi lah kurang lebih ya selama pandemi. Itu dapat informasinya dari mana sih? Iya. Sebenarnya peluang informasi tentang lomba itu banyak, Mbak. Jadi yang pertama bisa dari grup komunitas WA gitu, komunitas WA dari info-info lomba. Terus saya juga biasanya ngelihat di IG. Jadi saya scroll di IG itu banyak saya follow tentang kegiatan-kegiatan lomba, ada info lomba dan sejenisnya gitu. Nah, akhirnya saya mendapatkan banyak info lomba seperti itu. Saya juga share ke teman-teman saya. Makanya saya saat ini juga jadi duta informasi lomba gitu. Duta informasi lomba dari kampus saya pribadi gitu. Jadi saya bikin kayak komunitas gitulah untuk orang-orang yang ingin berprestasi gitu. Akhirnya saya share, jadi bukan hanya saya yang mendapatkan informasi, jadi informasi itu balik ke mahasiswa Taskia juga gitu. Terus juga biasanya informasi yang saya dapatkan dari teman-teman juga gitu. Jadi kadang teman-teman itu nge-share juga ke saya gitu, yang kadang saya nggak tahu informasinya dari WA ataupun dari IG, teman saya dapat informasi dan memberikan ke saya, dan saya bisa share lagi ke teman-teman yang lainnya gitu, dari teman-teman ke Taskia lainnya seperti itu. Berarti sebenarnya zaman sekarang gampang ya mencari. Iya, Mbak. Itu tergantung diri kita sendiri. Mau gitu. Nyari atau enggak, mau diem aja, Pak. Iya, benar. Nah, Haidar kan kalau di sosial media kan banyak tuh lomba-lombanya macem-macem. Nah, Haidar milihnya mau lomba ini, mau lomba esai. Itu dari segi apanya sih? Oh iya, benar. Ada tips and tricks teman-teman untuk untuk supaya bisa juara gitu ya. Untuk bisa juara. Jadi nggak semuanya kita itu apply ya, Mbak. Kalau misalnya bagi yang pemula ini, tipsnya itu kalau dari saya, carilah info-info lomba atau lomba yang ingin kalian submit itu dari kampus di luar Jawa. Jadi tipsnya itu kita itu nge-apply ke luar Jawa, karena memang kalau di luar Jawa itu minatnya sedikit gitu, dan kalau kalian nge-apply ke kampus yang ibaratnya top 10, kalau untuk pemula saya sarankan jangan, karena kalau ketika untuk pemula itu ibaratnya untuk validasi ide gitu. Kalau validasi ide biasanya ya ke luar Pulau Jawa, sehingga peluangnya itu besar untuk ke 10 besar seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya udah lumayan expert, baru ke yang 10 besar gitu, ibaratnya 10 besar kampus di Indonesia gitu. Nah, selain dari itu juga bisa kita lihat dari segi hadiahnya gitu. Jadi kalau mahasiswa itu, Mbak, kalau nyari uang tuh ya ibaratnya gampang sebenarnya. Kalau ibaratnya tinggal lomba bisa mendapatkan uang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lah, biasa jajan dan sebagainya. Biasanya tuh kalau saya lomba-lomba itu awal-awal tuh saya nyari yang hadiahnya itu di bawah 1 juta gitu. Di bawah 1 juta supaya apa? Supaya tuh kita tahu bahwa saingan itu nggak banyak, Mbak. Kalau soalnya orang-orang itu rata-rata melihat dari segi hadiahnya. Iya, hadiahnya. Karena kalau yang di bawah 1 juta itu sedikit gitulah. Nah,
Tapi ketika kita udah lumayan tahu tips and triknya gitu untuk ke jenjang berikutnya baru hadiahnya 1 juta, 2 juta, dan saya pernah hadiahnya itu sampai 10 juta gitu Mbak. Wah, itu paling besar? Iya, paling besar saat ini saya 10 juta gitu, itu di bidang desain gitu, karena kalau desain itu berbeda dari yang lainnya. Kalau desain itu memang kayak sayembara gitu kan, hadiahnya besar seperti itu. Dan itu harus ngelihat ini nggak sih, milih kategori mahasiswa atau umum? Nah, iya benar, kita harus memilih kategori mahasiswa. Soalnya kalau kita kategorinya umum, itu tingkat kesulitannya makin tinggi gitu Mbak. Apalagi kalau misalnya kayak esai, umum itu udah banyak banget orang-orang kayak semacam yang udah lulus gitu dari kuliah atau fresh graduate itu daftar. Jadi peluang kita semakin kecil gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswa aja, itu peluang kita besar gitu. Seperti itu. Jadi pinter-pinterannya. Nah, iya benar, pintar-pintar kita untuk apa ya? Mencari lomba, karena lomba itu banyak, jadi jangan langsung di submit aja, tapi kita lihat dulu peluang kita gitu. Kita bisa mengukur peluang dengan cara yaitu tadi biasanya itu kalau yang tadi kampus dari luar rata-rata saingannya itu ya dari luar, jadi nggak Jawa, nggak kampus yang ada di Jawa. Kalau kampus ada di Jawa biasanya itu apa ya, ide-idenya tuh udah bagus Mbak, udah lumayan bagus, sehingga peluang kita semakin kecil gitu. Berarti bener-bener banyak strategi ya? Bener, nggak hanya strategi isi konten lombanya, betul, tapi ketika kita memilih lomba apa dan di mana itu perlu banget bagi teman-teman yang ingin apa ya, menang dalam kompetisi itu, salah satunya itu tipsnya. Nah, kalau Haidar sendiri milihnya lombanya kebanyakan lomba tentang apa sih? Iya, saya itu kebanyakan mengikuti lomba itu yang bidangnya industri kreatif sama UMKM, karena saya lebih concern ke sana gitu. Saat ini juga skripsi saya juga ke sana arahnya. Oleh karena itu dengan waktu yang ibaratnya sambil nyusun skripsi juga memberikan ide-ide untuk dilombakan gitu. Wah, luar biasa sekali Haidar, sangat menginspirasi kita semua ya sahabat BMM di rumah. Haidar, boleh cerita juga nggak tentang isi dari esai atau bisnis plan yang Haidar miliki itu apa sih? Boleh gambarannya gitu? Ada beberapa sih Mbak, tapi yang saya ingin ceritakan ada 3 sih. Yang pertama itu ada namanya Booster. Booster itu adalah bisnis konsultan syariah, di mana isinya itu adalah mempertemukan orang yang belum punya bisnis sama orang yang sudah punya bisnis. Nah, di situ juga, jadi dalam satu prototipe atau aplikasi itu ada juga tadi ada konsultasi, karena kan di situ kan bisnis konsultan syariah, ada konsultasi tentang bisnis berdasarkan syariah. Terus di situ juga kita bekerja sama MUI, karena kita tahu bahwa usaha itu juga butuh sertifikasi halal. Nah, karena orang-orang yang udah tadi kan ada 2 orang yang punya bisnis, jadi dia butuh sertifikasi halal biasanya. Nah, terus ada juga orang yang nggak punya bisnis. Orang yang nggak punya bisnis ini biasanya dia mengkonsultasikan supaya bisnisnya itu bisa real gitu. Nah, dari sisi lain kadang orang yang punya ide bisnis itu tidak memiliki modal. Nah, oleh karena itu di platform yang saya buat itu mempertemukan juga sama orang yang punya modal atau investor seperti itu kurang lebih. Dan ada juga yang saya angkat yaitu tentang makanan daerah namanya Kaswami. Itu saya bikin esai juga, saya juga bikin bisnis plan juga. Nah, itu namanya Kaswami tadi itu, dia itu berasal dari Wakatobi, jadi makanan pengganti dari nasi. Nah, Kaswami ini unik, dia itu seperti empek-empek. Kita tahu kan empek-empek itu kan ada kapal selam, terus ada yang bulat juga tuh. Nah, di Kaswami itu juga seperti itu Mbak. Jadi apa ya, orang sana itu kalau makan selain nasi pakainya Kaswami itu. Jadi makan ibaratnya pakai ayam ya pakai Kaswami itu. Nah, saya bawa itu idenya supaya mengenalkan bahwa ada makanan pengganti selain nasi yang ibaratnya karbohidratnya juga lumayan tinggi gitu, sehingga mengenyangkan juga gitu. Karena kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia itu juga banyak yang tidak begitu suka nasi gitu kan. Nah, oleh karena itu pengganti dari nasi itu yaitu Kaswami tadi. Kurang lebih seperti itu. Baru denger nih namanya, berarti kan sebenarnya dia harusnya kan kalau misalnya gini, makanan di Indonesia yang terkenal paling itu aja. Iya, benar. Ya, yang orang tahu kan itu aja. Ternyata di Indonesia sendiri di banyak daerah memiliki beragam makanan, baik makanan berat atau ringan ya. Iya, dan benar. Haidar ini mau mengangkat salah satu makanan daerahnya luar biasa. Iya benar Mbak, makanan daerah.
Nah, Haidar kan tadi juga bilang bikin aplikasi. Nanti aplikasinya itu bisa di-download atau gimana sih bentuknya? Kedepannya sih seperti itu. Jadi saya pengen ide saya itu terrealisasi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada orang yang ibaratnya tertarik dengan ide saya bisa memberikan pitching gitu, ibaratnya saya memberikan gambaran bahwa ide ini juga bermanfaat bagi orang banyak seperti itu, Mbak. Jadi kita tahu bahwa UMKM saat ini kan banyak yang gulung tikar gitu kan, gulung tikar karena pandemi gitu kan. Permasalahannya adalah mereka nggak bisa survive, jadi bisa survive hanya 1 bulan, tapi kedepannya nggak tahu mau seperti apa karena memang permasalahannya adalah dari segi sektor permodalan seperti itu. Nah, nanti langkah selanjutnya sekarang berarti Haidar mencari investor. Iya, mencari investor, benar. Iya, saat ini memang selain saya apply ide lagi, ada ide yang saya kembangkan begitu bagus, juga mengangkat dari Ziswap juga. Yang ide ini saya rehat dulu untuk memberikan perbaikan sehingga nanti kedepannya saya bisa realkan gitu, sehingga nanti orang-orang yang ingin tertarik dengan ide saya bisa memberikan dana gitu supaya ini bisa jalan seperti itu, Mbak. Oh, ini kalau misalnya sahabat BFM lagi heboh-heboh nonton startup drama Korea, nah ini mirip kayak gini, ini versi Indonesia dan versi Islaminya. Haidar memiliki bisnis, lagi mencari untuk mengembangkannya. Semoga selanjutnya bisa berkembang pesat ya. Nanti kita semua sama-sama kita download aplikasinya Haidar kalau udah ada, nanti tinggal infoin aja ke BMM. Nanti kita pasarin. Nah, Haidar, sebelum kita menyudahi, boleh nggak sih kasih tips and trick ke sahabat BMM yang di rumah, khususnya mahasiswa atau teman-teman milenial yang mager banget nih di rumah, nggak punya prestasi, nanti dulu untuk buat ikutan lomba segala macam. Kira-kira punya tips dan saran mungkin untuk mereka? Yang pertama, sebelum tips and tricks, ada satu kata yang menarik, Mbak. Saya pernah membaca buku dari almarhum Profesor B.J. Habibie. Di situ itu membuat saya termotivasi untuk terus melakukan inovasi dalam bentuk apapun dan berprestasi tentunya. Itu katanya jadilah yang terbaik dimanapun kamu berada. Berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Nah, maknanya begitu dalam, akhirnya saya realisasikan dalam hidup saya sehingga saya bisa seperti saat ini gitu. Untuk tips and tricks milenial gitu, ibaratnya supaya tidak COVID-19 ini tidak rebahan aja. Yang pertama adalah bangkitlah, bahwa waktu itu terus berputar bagaikan roda. Jika kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka kita akan menerima nanti hasilnya tidak baik juga. Kalau kita memanfaatkan waktunya dengan baik, insya Allah baik juga buat kita. Terus yang kedua tipsnya adalah ingat kedua orang tua kita. Jadi kalau saya itu berprestasi itu selalu ingat kedua orang tua saya, Mbak. Jadi kalau kita males-malesan, apalagi kita mahasiswa saya mahasiswa ini rantau lah ibaratnya. Ketika saya males-malesan, saya ingat kedua orang tua saya yang ibaratnya bekerja untuk menghidupi saya gitu. Kalau saya hanya males, bagaimana nanti orang tua saya seperti itu? Durhaka lah ibaratnya kalau kita itu tidak memaksimalkan jeripaya orang tua dengan cara apa yang kita bisa miliki gitu. Kalau saya adalah dengan cara berprestasi, mungkin teman-teman juga dengan cara yang lainnya gitu, sehingga orang tua kita bahagia seperti itu. Dan tips yang terakhir adalah karena kita mahasiswa gitu, apalagi masa muda gitu, masanya dimana kita itu produktif gitu, harusnya produktif, penuh dengan inspirasi dan inovasi. Oleh karena itu COVID-19 ini jadikanlah dimana kita itu bisa berprestasi sebenarnya, bukan hanya ketika kita dalam keadaan aman-aman saja, tapi buktikan bahwa ketika dalam keadaan seperti ini, wabah ini, mahasiswa itu masih tetap survive gitu dengan caranya masing-masing seperti itu. Luar biasa sekali tips and tricksnya dari Haidar. Kayak kita selalu inget nih, ini 9 bulan bener-bener gak berasa sih. Iya, 9 bulan bener-bener gak terasa. Bener gak? Maksudnya sahabat BMM, kalau misalnya mungkin kalau yang misalnya beraktivitas seperti biasa mungkin ya berasa, tapi kalau misalnya di rumah aja tiba-tiba tidur, bangun, makan, enak banget ya hidupnya. Tiba-tiba udah bulan Desember, ini besok udah 2021. Betul. Ya kan, maksudnya
sangat cepat. Kalau nggak digunakan dengan baik, sama aja buang-buang waktu. Ya benar, buang-buang kan? waktu. Bener nggak? Terus yang tadi kan Haidar bilang orang tua. Ya, Kita kalau misalnya mahasiswa mungkin yang belum bekerja, semua masih ditanggung oleh orang masih tua. ditanggung oleh orang tua. Kadang kita yang masih bekerja aja juga kan masih ada yang beberapa hal yang ditanggung kan. Betul. Kadang suka nggak enak, nggak setuju kan Iya, ya. Perasaan nggak enak, masa dari dulu dari lahir selalu Iya, selalu minta sama orang tua iya gitu. kan. Jadinya mungkin teman-teman juga bisa menerapkan hal yang sama seperti Haidar tadi. Dan tentunya kalau misalnya mahasiswa, kalau dari aku ya, aku mau kasih saran juga nih, pergunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Karena ketika nanti sudah lulus atau kuliah, itu nggak bisa diulang lagi. Dan Betul, nggak bisa kesempatan untuk berprestasinya tuh sedikit gitu. bener. Beda banget sama ketika kuliah, bener nggak? Bener. Oh iya Haidar, sebelum kita tutup, kira-kira Haidar punya harapan ke depannya seperti apa sih? Harapan saya yang pertama adalah saya ingin punya sektor bisnis real. Jadi saya ingin menjadi seorang pengusaha, Mbak. Jadi saya itu terinspirasi dari sahabat Rasulullah gitu. Jadi sahabat Rasulullah itu kan rata-rata dia saudagar gitu, rata-rata pedagang terus pengusaha gitu. Karena ketika kita menjadi seorang wirausaha itu, kita itu bisa membantu banyak orang. Karena itu saya pengen hidup saya itu bermanfaat dan membantu banyak orang. Oleh karena itu saya ingin mendirikan satu usaha di mana itu bisa menggait banyak orang gitu. Yang saya ingin realkan yaitu saya ingin usaha di bidang akikah gitu, akikah. Karena orang tua saya juga dulu pernah akikah tapi nggak survive. Nah, saya ingin di bidang akikah. Selain itu, saya juga saat ini juga ingin mengembangkan desain. Jadi saya punya jasa desain bersama teman saya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengembangkan gitu. Impian saya ingin punya punya studio lah ibaratnya supaya kebermanfaatan itu semakin luas. Terus impian terbesar saya adalah saya ingin saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan cara memberangkatkan umroh atau haji. Karena pesan orang tua saya waktu itu, saya sedih gitu kalau ngeliat orang tua saya selalu menabung, menyisihkan uangnya untuk pengen banget berangkat haji gitu. Karena itu saya ingin sisa hidup orang tua saya itu saya ingin berbakti dengan cara mengumpulkan apa yang saya bisa kumpulkan sehingga orang tua saya dengan segera berangkat haji atau umroh seperti itu, Mbak. Amin ya robbal alamin. Semoga semua apa yang Haidar tadi inginkan ya segera terlaksanakan. Dan ya sahabat BMM, Haidar juga sekarang lagi semester 7 kuliahnya, dikit lagi sedang menyusun ya tugas akhir atau skripsinya. Mari sama-sama kita doakan ya, semoga Haidar cepat lulus. Amin. Semoga cepat meraih apa yang diinginkannya. Nah, karena nggak berasa waktunya udah habis, Haidar boleh kasih kata-kata penutup nggak untuk sahabat BMM yang lagi nonton di rumah? Oke, sahabat BMM, saya ingin sedikit menyampaikan pesan-pesan ini ya. Di masa seperti ini, banyak orang di sana itu juga sulit. Orang-orang masyarakat marginal juga sulit merasakan hal yang sama gitu. Kita yang pernah merasakan hal yang berbeda, ibaratnya hidupnya udah tenang sebelumnya, ketika masa sulit ini diuji berbagai hal. Oleh karena itu harus kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga ketika nanti kita melewati masa yang berikutnya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena saat pandemi ini adalah bagaimana cara kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat gitu. Untuk yang masih muda atau mahasiswa, tolong manfaatkan waktu mahasiswanya, karena waktu 4 tahun jadi seorang mahasiswa itu sangatlah singkat. Saya merasakan sangat cepat gitu, Mbak. Jadi udah hampir kelar nih kuliahnya. Jadi apa sih yang saya berikan kepada masyarakat gitu? Karena mahasiswa kan ibaratnya agen perubahan buat masyarakat. Nah, tolong kepada mahasiswa manfaatkanlah waktu 4 tahun itu sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu aja kurang lebihnya dari saya. Sahabat BMM di rumah, nggak berasa waktu ngobrol-ngobrol sama Haidarnya sudah berakhir. Terima kasih Haidar atas waktunya, sudah menyempatkan diri ke kantor BMM dan sharing-sharingnya tadi sangat bermanfaat. Semoga teman-teman BMM di rumah, baik yang masih kuliah atau sekolah atau semacamnya,
terinspirasi ya. Amin. Jadi ikut mengembangkan diri walaupun sedang masa pandemi, walaupun di rumah aja tetap bisa berprestasi. Oh iya sahabat BMM, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira podcast apa lagi nih yang seru untuk dibahas di BMM in Podcast selanjutnya. Akhir kata sahabat BMM, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di BMM in Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.